Teman-teman, sebelum ibadah, jangan lupa sikat gigi dan mandi ya. Berpakaian dengan rapi. Teman-teman, sebelum ibadah, persiapkan hati dengan berdoa. Satu lagi, jangan memainkan HP atau mainan yang lain ya. Ingat ya, kalau sedang ibadah jangan ngobrol dan jangan nonton yang lain. Beribadahlah di tempat yang tenang. Bersikaplah sopan pas ibadah, jadi jangan main-main sendiri. Waktu pujian kita bersama-sama nyanyi ya. Duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ibadahnya yang serius, ikutin dari awal sampai akhir ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Good morning, Ki. Good morning. Kita ketemu lagi di mana? Di Sekolah Minggu Kaim Tongkit. Nah, adik-adik, kayaknya kelihatannya ada muka-muka yang baru nih, Lause. Iya. Kita udah masuk tahun ajaran yang baru, Lause. Betul. Nah, berarti kita udah naik ke kelas yang baru juga. Kelas yang baru juga. Iya. Nah, berarti Lause-lausenya juga ganti. Beda. Kita Lausenya Lause baru. Temennya Betul. juga temennya masih lama, tapi ada juga yang baru ya Lause ya. Nah, hari ini Lause kita akan kenalan ya. Hari ini kita kenalannya sama Lause-lausenya dulu nih. Iya, Lausenya dulu ya. Jadi kalian ingat siapa Lause kalian sekarang tahun ini ya. Kita mulai dari kelas yang paling kecil ya Lause ya. Baby kita. Iya, dari baby class ya, namanya Faith Class. Faith Nah, Class. ada 3 Lause. 3. Iya, 3 Lausenya ya. Lausenya siapa nih kalau bukan? Lause Evelyn. Nah, kemudian ada Lause siapa? Yunkyu. Dan Lause Josephine. Sekarang Lalu, kita naik ke kelas yang selanjutnya. lebih besar sedikit. Iya, lanjut. Iya. Kelas Batita. Iya. Namanya apa Lause? Namanya Hope Class. Hope Class. Lausenya ada banyak. Ada 5 adik-adik. Ayo 5. Waduh, banyak banget nih. Nih kita apalin. Siapa coba ya nomor 1? Lause Lydia. Begitu ada Lause Elvina. Ada Lause siapa lagi? Lause Salventin. Dan Lause Jenis. Dan Lause terakhir Xiaoqing. ya. Yuk, kemudian kita naik lagi Lause. Iya, sekarang ke TKA Lause. TKA namanya Love Class. Iya. Lausenya ada 2. Iya. Siapa? Lause Arlin dan Lause Denny. Denny. Naik lagi. Sekarang yang ke TKB. Namanya Joy Class. Iya. Lausenya ada siapa aja? Lause Elin, Lause Esther, dan Lause Ika. Nah, tapi sekarang ada kelas baru Lause. Betul, yang lebih tinggi dari TKB. Kelas iya, apa? Kelas 1. 1 SD. 1 SD. Ya. Namanya Peace Class. Lausenya Lause Yani. Lause Yani. Dan Lause Grace. Nah, kita memasuki tahun ajaran baru dengan semangat. Semangat. Iya, dan kita akan say hello dulu ya sama teman-teman yang baru, sama Lause yang baru ya. Yuk semuanya bangkit berdiri. Yuk kita nyanyikan halo halo. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Cucu cucu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu. Sekali lagi. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Cucu cucu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus
Puji Tuhan ya adik-adik ya. Yesus selalu beserta dengan kita. Di kelas yang lama atau di kelas yang baru. Selalu ada Yesus bersama Iya. kita. Nah, kita mau berdoa dulu adik-adik ya. Yuk. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh naik kelas, kelas yang baru. Kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Sekarang kami mau memuji nama Tuhan dengan semangat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, gak cuman kita ucapkan selamat pagi sama teman-teman atau sama Lause. Iya, kita ucapkan juga sama Tuhan. Sama Tuhan. Selamat pagi Tuhan ya. Yuk kita nyanyi. Ayo berdiri ya semangat. Yuk. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Iya. Nah, Lause, tahu nggak sih kita tuh punya Allah yang sangat besar loh, sangat kuat dan juga bisa menciptakan segala sesuatu. Iya, sangat mencukup, suka memelihara kita selama ini kita selalu dipeliharanya. Iya, berkuasa ya berkuasa Allah Allahnya kita tidak itu. ada yang mustahil buat Allah. Betul. Yuk kita nyanyi My God is so, So big. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. The mountains are His, the river are His, the star in the sky are His too. Oh oh, my God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. Sekali lagi. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. The mountains are His, the river are His, the star in the sky are His too. Oh oh, my God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. Iya. Allah kita memang sangat besar ya, bisa Iya, berkuasa. sangat berkuasa. Semua adalah milik Tuhan. Iya. Termasuk kita juga. Betul. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan ya yang berasal juga dari Tuhan, kita Yo. mau mengucap syukur ya Lause ya, mengucap syukur untuk ya. berkat yang Tuhan berikan. Kita nyanyi. Lause kalau mau berikan persembahan harus pakai apa Lause? Ada berapa cara ya? Ada 3 cara. Cara pertama, Pakai celengan yang Betul. tahun lalu atau yang masih belum punya boleh nanti dikasih ya minta. ya. Cara kedua, Kita apa? Transfer. transfer aja. Transfer ya. Nanti Cara ada di ketiga, layarnya Lause. ya. Di Iya, layarnya betul. dulu. Nah, yang ketiga ada barcode. Scan di situnya ada juga di Iya, layar ya. ya minta tolong ke papi dan mami. Nah, kita nyanyi ya. Sambil Agi. persembahan, kita nyanyi A Oke. Gift to You. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it is a gift to you. Everything I am, everything I am,
I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Ayo, Tirta mau doa ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan untuk Papa Mama yang selalu menjaga kami. Tuhan berkati mereka dalam usaha dan pekerjaan mereka. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Nah, sekarang kita mau menyiapkan hati kita ya tuh untuk Ya. mendengar Firman Tuhan dari Alkitab. Yuk, kita harus mendengarkan dengan baik-baik ya. Iya, Jangan betul. dilupain, harus dengan tekun mendengarkan. Yuk, kita dengarkan yang baik. Kita nyanyi dulu ya, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo anak-anak, ketemu lagi sama Lause Mulyawan di Kaim Tong Kids ya. Oke, nah anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Lause percaya kalian pasti sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya yuk mari kita berdoa dulu minta pertolongan dari Tuhan ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami anak-anak Tuhan kembali lagi ke sekolah minggu untuk belajar memahami dan mengenal Tuhan semakin dalam lagi. Berkati kami Tuhan, sehingga kami bisa dengan sungguh-sungguh, bisa dengan baik-baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah anak-anak coba perhatikan gambar apa ini? Betul, ini adalah gelas. Dan gelasnya ada isinya ya, ada airnya di dalamnya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ini lagi nih. Ini gambar apa? Betul, ini gambar ember. Embernya kosong, nggak ada airnya. Nah, anak-anak, kalau Lause menuangkan air yang ada pada gelas ini, dimasukin ke ember yang itu, kira-kira mungkin tidak ya Lause mengisi ember itu jadi penuh oleh air yang ada di gelas yang ini. Kira-kira menurut kalian gimana? Bisa nggak? Tentu saja nggak mungkin Lause. Betul sekali. Kenapa? Karena air yang ada di gelas banyaknya tidak mungkin membuat ember ini jadi penuh dengan air. Iya Kak? Betul kan? Iya. Tapi tahu nggak anak-anak? Di Alkitab ada kisah
di mana minyak yang ada di dalam buli-buli yang lebih kecil itu dapat mengisi penuh bejana-bejana yang ukurannya lebih besar. Dan ini bukan sebuah sulap, bukan sebuah trik, tapi benar-benar terjadi. Nah, hari ini Lause mau menceritakannya kepada kalian mengenai hal ini. Karena itu, judul cerita kita hari ini adalah Allah melakukan mukjizat melalui Elisa. Kisah mengenai minyak seorang janda miskin. Sekali lagi judulnya apa? Allah melakukan mukjizat melalui Elisa. Kisah mengenai minyak seorang janda miskin. Yuk anak-anak, kita langsung saja ke ceritanya. Nah, diceritakan anak-anak, ada seorang janda yang miskin. Anak-anak tahu nggak apa itu janda? Nah, Lause mau jelaskan sama kalian ya. Janda adalah seorang istri yang tadinya ditemani sama suaminya. Nah, tetapi sekarang suaminya itu jadi nggak ada, jadi nggak menemani lagi. Misalkan karena apa? Karena meninggal dunia. Nah, ibu yang seperti ini disebut janda, nggak ada suaminya lagi. Nah, seperti yang terjadi pada ibu yang mau kita ceritakan ini. Suaminya sudah meninggal dunia. Karena itu dia disebut seorang janda. Nah, anak-anak, suami dari ibu ini dulunya atau sewaktu hidupnya adalah seorang nabi yang takut akan Tuhan. Nah, suatu kali diceritakan si ibu janda yang miskin ini datang kepada Nabi Elisa. Si ibu ini menceritakan keadaan hidupnya yang sulit. Karena apa? Karena ada penagih-penagih hutang yang datang apa? Untuk mengambil anaknya. Untuk dijadikan apa? Dijadikan budak sebagai ganti hutang-hutang dari si ibu janda ini. Wah, ibu janda ini berkata demikian. Oh Nabi Elisa, suamiku kan sudah meninggal. Engkau tahu bahwa suamiku itu adalah hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Tapi lihat sekarang, penagih-penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budak mereka. Wah, lalu Elisa menjawab apa anak-anak? Nabi Elisa berkata demikian, Ibu tenanglah, Tuhan pasti menolongmu. Apa yang dapat aku bantu? Kata Nabi Elisa. Wah, si ibu kebingungan. Lalu Nabi Elisa berkata lagi, atau beritahukan saja kepadaku apa yang kau punya di rumah. Wah, si ibu berpikir-pikir. Lalu dia berkata, Nabi Elisa, hambamu ini hanyalah seorang janda yang miskin. Hamba tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli kecil berisi minyak. Wah, lalu Nabi Elisa berkata, baiklah, sekarang pergilah kamu, mintalah bejana-bejana kosong dari tetangga-tetanggamu. Jangan terlalu sedikit, kalau bisa yang banyak. Kemudian setelah itu masuklah kamu dan anak-anakmu, lalu tutuplah pintu dan tuangkanlah minyak yang ada di buli-buli kecil itu ke semua bejana yang kamu minta dari tetangga-tetanggamu itu. Ingat, jika bejana itu udah penuh, angkatlah. Nah, anak-anak, ibu itu bagaimana? Taat nggak melakukan apa yang dikatakan Elisa? Ternyata ibu ini taat. Ibu itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Setelah terkumpul banyak bejana yang dia minta dari tetangga-tetangganya, maka masuklah ibu janda ini dan anaknya. Masuk ke rumah, lalu ingat tadi disuruh apa? Menutup pintu. Nah, lalu dalam ruangan yang tertutup, ibu janda itu mulai melakukan seperti yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Dia mengisi bejana demi bejana dengan minyak yang berasal dari buli-buli yang kecil. Lalu anak-anaknya juga ikut membantu, yaitu apa? Mendekatkan bejana-bejananya. Wah, perempuan itu terus menuang
menuang. Luar biasa kan anak-anak? Dari buli-buli yang kecil, minyak itu bisa mengisi bejana-bejana itu. Terus terisi penuh. Dan sampai ketika si ibu janda ini meminta 1 bejana lagi kepada anaknya. Tapi anaknya kebingungan karena apa? Karena bejananya sudah nggak ada lagi. Ibu, bejananya yang kosong sudah nggak ada lagi. Wah, maka berhentilah minyak yang ada di buli-buli itu. Kemudian perempuan itu apa yang dilakukan? Dia memberitahukan kepada Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa pun berkata, "Ibu, kali kamu sudah melihat bagaimana Tuhan menolongmu. Karena itu pergilah, jualah minyak itu. Hasil penjualannya bayarlah untuk melunasi hutang-hutangmu. Dan selebihnya hiduplah dari kelebihannya. Pakailah untuk kehidupannya." Wah, anak-anak, luar biasa bukan kisah ini? Tuhan kita ini Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang sangat mengasihi anak-anaknya. Sehingga di dalam kisah ini kita bisa melihat kesulitan ibu janda ini bisa tertolong, bisa diselesaikan. Karena apa? Tuhan maha kuasa, Tuhan maha kasih, Tuhan maha penolong. Ya enggak? Nah, anak-anak, seperti biasanya nih, untuk mengulang pelajaran yang baru Lause ceritakan, sekarang Lause mau mengajak anak-anak untuk menjawab beberapa pertanyaan. Untuk apa Lause? Agar kalian bisa lebih memahami, lebih ingat lagi cerita yang tadi Lause ceritakan. Yang pertama, anak-anak, apakah yang terjadi dengan ibu yang ditinggal mati oleh suaminya itu? Apa yang terjadi dengan janda yang tadi Lause ceritakan? Coba diingat-ingat. Betul, ibu itu mengalami apa? Kesulitan. Karena setelah suaminya meninggal, para penagih hutang datang dan mau mengambil anaknya untuk dijadikan budak. Wah, kasihan sekali bukan? Iya, luar biasa. Yang kedua, pertanyaan kedua. Coba ingat-ingat. Apa yang dilakukan Tuhan ketika melihat kesedihan, kesulitan dari ibu janda miskin ini ketika ditinggalkan suaminya dan para penagih-penagih hutang mau mengambil anak-anaknya? Ingat anak-anak, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Tuhan mengetahui dan mengasihi ibu janda ini. Karena itu Tuhan menolong ibu ini dengan mengutus Nabi Elisa. Tuhan menolong ibu ini melalui Nabi Elisa. Yang sekali lagi sebagai perantaraan pertolongan dari Tuhan. Bagus. Yang ketiga. Coba ingat lagi, apa yang Tuhan suruh kepada ibu janda itu melalui Nabi Elisa. Coba diingat-ingat. Apa ya yang Tuhan perintahkan? Betul sekali. Mengumpulkan banyak bejana-bejana kosong dari para tetangga-tetangga. Lalu apa? Lalu masuk ke dalam rumah, kunci pintunya. Lalu mengisi dengan minyak yang ada di dalam buli-buli kecil itu. Sebenarnya perintah ini agak gak masuk akal kan? Mana bisa minyak dari buli-buli yang kecil bisa mengisi seluruh bejana yang kosong itu. Tapi ibu ini taat ya. Lalu disuruh apa lagi? Setelah itu jika sudah terisi penuh bejana-bejananya, minyak itu dijual. Untuk apa? Untuk membayar hutangnya dan sisanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan keluarga si ibu janda tadi. Pintar sekali. Yang keempat, kenapa ya minyak di dalam buli-buli yang kecil tuh yang Lause tadi ceritakan kok bisa ya mengisi begitu banyak bejana yang lebih besar ukurannya? Kok bisa ya? Jawabannya apa? Karena Tuhan yang maha kuasa yang melakukan mukjizat itu. Sekali lagi karena apa? Karena Tuhan yang melakukan mukjizat itu.
Di dalam kemahakuasaannya, Tuhan bisa melakukan apa? Melakukan apa saja. Tidak ada yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan. Sekali lagi ini dilakukan untuk apa? Untuk menolong ibu janda yang sedang kesulitan tadi. Luar biasa ya Tuhan kita ini ya. Udah maha kuasa, maha kasih, dan maha penolong ya. Yang keempat, yang kelima ya. Pertanyaan yang terakhir nih. Kira-kira setelah kamu mempelajari, mendengar cerita ini, sikap apa ya yang kita pelajari dari ibu janda miskin ini? Betul sekali. Ibu janda miskin ini orangnya apa? Orangnya percaya dan taat kepada Tuhan. Enggak setengah-setengah, tapi sepenuhnya. Apa yang disuruh Tuhan semuanya melalui Nabi Elisa, dia ikutin. Wah, 5 soal sudah dijawab dengan benar-benar. Kalian memang anak-anak yang pintar. Nah, kalau begitu apa sih Lause yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, kita ulangi sekali lagi. Hari ini kita udah belajar yang pertama. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Tuhan di dalam kemahatauannya mengetahui setiap apa? Kebutuhan, setiap kesulitan kita, dan Tuhan mau menolong kita seperti menolong siapa? Kesulitan dari janda miskin yang kita ceritakan tadi. Karena itu, ayo anak-anak, kita belajar kalau kita misalkan sedang takut, kita sedang sedih, kita sedang sakit. Ayo kita berdoa, minta pertolongan Tuhan. Ingat, Tuhan kita Tuhan maha tahu, Tuhan yang maha pengasih, dan juga mau menolong kita. Kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Yang kedua, kita belajar apa? Kita belajar bahwa Tuhan kita juga adalah Allah yang apa? Maha kuasa. Semuanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Di dalam kisah ini kita melihat Tuhan bisa melakukan mukjizat. Minyak yang ada di dalam buli-buli yang kecil bisa apa? Mengisi bejana-bejana yang besar, yang lebih besar, dan jumlahnya banyak. Karena itu kita semua nih anak-anak harus bersyukur dan menghormati Tuhan yang maha kuasa itu. Misalkan kalau berdoa kita harus sungguh-sungguh. Kalau beribadah kita juga harus sungguh-sungguh. Nah yang ketiga nih yang terakhir. Selain itu hari ini kita juga belajar apa? Kita mau belajar seperti ibu janda yang miskin ini. Emangnya seperti apa Lause? Ibu janda ini adalah orangnya taat. T-A-A-T. Dan patuh pada Tuhan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti apa contohnya? Kalau kita disuruh menghormati mama papa, yuk. Karena itu kalau mama papa memerintahkan A, B, C, yuk kita belajar menghormatinya, mematuhinya. Kita juga harus belajar mengasihi apa? Dede kita, menghormati koko kita juga. Dan perintah-perintah Tuhan yang lainnya. Nah itu anak-anak yang kita pelajari hari ini. Nah setelah mendengar cerita, seperti biasa kita mau apa? Kita mau ayat hafalan. Nah ayat hafalan hari ini terambil dari Mazmur pasal 96 ayat 8. Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sekali lagi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Oke, anak-anak, sekolah minggu kita sudah selesai. Dan seperti biasanya sebelum berpisah kita berdoa dulu. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang ibu janda miskin yang di dalam kesulitan, tapi Tuhan mau menolong. Tuhan yang maha kuasa mau membantu dia. Karena apa? Karena Tuhan maha kasih,
maha menolong kepada anak-anak Tuhan. Kami juga mau belajar seperti ibu janda ini yang taat dan patuh melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ajar kami Tuhan, pimpin kami, jaga kami, pelihara kami, berikan terus kesehatan kepada kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, dah. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Alkitab bahwa Allah kita berkuasa. Allah melakukan pekerjaan ajaib melalui Nabi Elisa. Iya, betul. Jadi bukan Nabi Elisanya tapi Allah yang berkuasanya. Betul, Ya langsung ya, iya. bukan Nabi Elisanya tapi Allah menunjukkan, membantu Nabi Elisanya. Iya. Yuk kita sekarang akan nyanyi lagu baru. Iya, What a mighty God we serve. Allah Iya. kita yang kita sembah adalah Allah yang sangat berkuasa. betul. Gak cuma kita yang memuji dan menyembahnya, tetapi malaikat bersujud menyembah. Kemudian langit dan bumi, surga juga memuji Tuhan karena memuja. Allah sangat berkuasa. Betul ya. Yuk kita nyanyi ya. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Yuk sekarang waktunya kita terima doa berkat. Anak-anak sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa berkarya di dalam hidupmu sehingga engkau semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan Allah Roh Kudus yang akan menolong engkau memahami kebenaran dan menghidupi kebenaran demi kemuliaan Allah Tritunggal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Adik-adik, sekarang waktunya kita aktivitas. Sebelumnya kita siapin dulu ya bahan-bahannya. Kita perlu kertas putih, kertas lipat, gunting, lem, dan cutter. Kemudian kita gambar 4 buah bejana di kertas lipat kita dan kita gunting. Bentuknya kira-kira seperti ini ya adik-adik. Kemudian kita gambar bentuk seperti tetesan air di kertas putih panjang yang kira-kira bentuknya seperti ini adik-adik. Kalian gambarnya sepanjang kertasnya ya. Kemudian kalian bisa tempel 4 buah bejana yang sudah tadi kalian gunting di selembar kertas. Menempelnya susunannya kira-kira seperti ini. Setelah itu kalian minta tolong mama atau papa ya untuk mengcutter bagian tengah bejananya seperti ini. Kemudian kalian ambil kertas panjang kalian yang sudah kalian gambar dengan tetesan air dan kalian masukkan. Lalu kalian tempel belakangnya seperti ini. Jadi deh aktivitas kita adik-adik. Allah melalui Elisa memelihara kehidupan hamba perempuan dan kedua anaknya. Minyak tidak berhenti mengalir
sampai semua bejana yang ada pada hamba perempuan itu penuh. Selamat mencoba adik-adik. Wah, sudah selesai lagi nih Lause sekolah Iya, minggunya. udah selesai ya untuk kali ini. Iya, nah sebelum selesai kita mau menyanyikan lagu Selesailah sekolah minggu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. 祝热学校已完毕，我们要回家去。再会，再会，愿上帝保护你。再会，再会，愿上帝保护你。 Sampai jumpa minggu depan Sampai adik-adik. jumpa. Dadah. The Lord lift his countenance upon